Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Subandri dengan NIM 240210204-207 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas C Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengenal tanda baca untuk anak sekolah dasar. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tanda baca. Kalian sudah tahu belum sih apa itu tanda baca? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kakak jelaskan. Jadi, tanda baca adalah suatu bentuk simbol untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih beraturan dan juga memberikan tekanan atau intonasi pada suatu kalimat. Jadi, jika kalian menggunakan tanda baca yang salah pada suatu kalimat, maka akan mempengaruhi arti dari kalimat tersebut. Nah, sudah tahu kan bahwa tanda baca memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kalimat. Jadi jangan sampai salah ya dalam penggunaan tanda baca. Nah, kan kalian sudah tahu nih arti tanda baca. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari macam-macam tanda baca. Di sini kita akan mengenal 4 tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik dengan simbol titik seperti ini ya. Dan yang kedua itu ada tanda seru dengan simbol seperti ini. Dan yang ketiga ada tanda tanya dengan simbol seperti ini. Dan yang terakhir ada tanda koma dengan simbol seperti ini. Nah, dari keempat macam tanda baca tersebut memiliki fungsi dan arti yang berbeda-beda. Apakah kalian sudah tahu? Kalau belum tahu, mari kakak jelaskan. Nah, untuk mempermudah kalian mempelajari 4 tanda baca ini, di sini kita bisa menggunakan papan tanda baca. Di papan tanda baca ini sudah terdiri masing-masing fungsi dari keempat tanda baca, yaitu ada tanda baca titik, tanda baca seru, tanda baca tanya, dan juga tanda baca koma. Nah, kalian penasaran kan bagaimana fungsi dari papan tanda baca tersebut? Ayo, mari kakak beritahu. Nah, yang pertama-tama kita akan belajar mengenal tanda baca titik. Nah, tanda baca titik itu simbolnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan papan tanda baca, simbolnya kita pasang di sini ya. Kemudian, untuk mengetahui fungsi-fungsi dan juga contoh dari tanda baca titik, kita bisa menggunakan teks yang ada di sini. Jadi, ini dibuka dulu terlebih dahulu ya. Nah, pada teks ini memuat keterangan fungsi-fungsi dan juga contoh tanda baca titik. Nah, ternyata fungsi yang pertama yaitu tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan atau kalimat berita. Contohnya, Rani sedang membuat kue. Nah, untuk contoh yang kedua, fungsi yang kedua, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Contohnya yaitu Doni berangkat sekolah pukul 0.06.30 WIB. Nah, pada di antara 06 titik itu dikasih tanda baca titik ya, karena menerangkan waktu. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya yaitu ayah memberikan uang saku Rp10.000 kepada Tommy. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tanda baca seru ya. Untuk simbol tanda baca seru itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita tempel juga pada papan tanda baca. Kemudian kita tarik ini seperti ini. Nah, ternyata tanda baca seru juga memiliki 3 fungsi loh. Apa itu fungsinya ya? Kita baca. Yang pertama, digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contohnya, buanglah sampah itu pada tempatnya. Nah, pada kalimat terakhir itu digunakan tanda seru ya. Nah, untuk yang kedua yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat larangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan. Contohnya, ayo kita pergi ke taman untuk bersepeda.
Nah, dan untuk tanda baca ketiga, yaitu tanda baca tanya dengan simbol seperti ini. Kita pasang di sini juga. Kemudian kita buka. Wah, ternyata tanda baca tanya hanya memiliki satu fungsi, yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, biasanya kalimat tanya ini memiliki unsur kata apa, di mana, siapa, kenapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk contohnya yaitu, di mana letak rumah Gilang, apa yang sedang kamu lakukan, seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu tanda baca koma. Untuk simbolnya seperti ini ya. Selanjutnya kita tempel pada papan tanda baca. Kemudian kita tarik tesnya untuk mengetahui fungsinya. Nah, ternyata tanda baca koma memiliki 3 fungsi juga, seperti tanda titik dan juga tanda seru. Yang pertama yaitu digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan unsur dalam sebuah perincian. Contohnya, ibu membeli beras, gula, garam, dan sayur di pasar. Untuk kalimat perinciannya itu terletak pada beras, gula, garam, dan sayur. Dan yang contoh yang kedua, fungsi yang kedua, yaitu digunakan pada kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan yang terakhir akan tetapi. Untuk contohnya yaitu, jadi, koma, jumlah semua kelereng Doni ialah 30 biji. Dan yang terakhir, fungsi dari tanda koma yaitu digunakan sebelum kata penghubung antar kalimat, yaitu tetapi, melainkan, sedangkan. Contohnya yaitu Rani bermain boneka, koma, sedangkan Dika bermain layang-layang. Nah, tadi ialah macam-macam tanda baca serta fungsi dan juga contohnya. Kalian sudah paham belum nih? Nah, kalau kalian masih kurang paham dengan penjelasan tanda baca tadi, kita ice breaking dulu yuk, supaya kalian dapat mengenal lebih tentang tanda baca dengan bernyanyi. Kalian berdiri terlebih dahulu ya. Mari berkenalan dengan tanda baca, ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma, tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah lupa hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya. Jangan lupa hafalkanlah segera. Nah, sudah kalian bisa duduk di tempat lagi. Nah, setelah ice breaking tadi, tentunya kalian lebih paham kan tentang tanda baca itu. Untuk pertemuan selanjutnya, pastikan kalian dapat menyusun kalimat dengan tanda baca yang benar ya, jangan sampai salah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi VGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu saya yang terhormat, Bapak Parto. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk khalayak umum dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.